Baik, perkenalkan saya Supardi Akyat. Saya di sini adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan program UAS saya, yaitu program manajemen data science. Oke, latar belakang. Kenapa saya memilih untuk membuat program apa namanya penyimpanan kata sandi? Yang pertama, pada era digital ini penggunaan layanan online itu sangat-sangat meningkat jauh dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Kemudian eh, kita menggunakan platform online itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi seperti media sosial atau Facebook dan lain sebagainya atau Twitter gitu ya, tapi juga untuk kegiatan profesional kita, misal untuk kuliah, untuk berjualan dan lain sebagainya. Nah, eh, untuk mengamankan akun-akun kita tersebut, kita memerlukan sebuah kata sandi, kombinasi kata sandi yang aman. Kemudian masalah selanjutnya adalah kalau kita membuat kata sandi yang aman dan susah ditebak, otomatis kita juga akan kesusahan saat kita mengingat-ingat kata sandi tersebut, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau kata sandinya ditulis saja di dalam di atas kertas, gitu ya. Itu adalah sebuah praktik yang sangat-sangat buruk ya, praktik cyber keamanan cyber yang sangat-sangat buruk. Sama juga halnya saat kita menyimpannya dalam note atau catatan di handphone kita, itu juga praktik yang sangat buruk karena karakter-karakter kata sandi kita itu akan dengan mudah di apa namanya dibaca. Nah, solusinya adalah kita memerlukan sebuah platform yang mana kita bisa menyimpan kata sandi kita dengan aman walaupun dalam bentuk teks, tapi teksnya itu sudah terenkripsi seperti itu. Maka eh, saya memutuskan untuk membuat program tersebut seperti itu. Kemudian batasan dari proyek ini atau project ini adalah project ini hanya berfokus pada fungsi penyimpanan kombinasi kata sandi ke dalam teks bentuk transkripsi dengan algoritma SHA 256. Jadi hanya untuk menyimpan, belum memiliki fungsionalitas untuk mengubah atau menghapus kata sandi yang tersimpan seperti itu. Kedepannya mungkin akan dikembangkan untuk memiliki fungsi-fungsi demikian, tapi untuk sementara eh, fungsinya masih terbatas di beberapa hal tersebut. Seperti itu. Kemudian teknologi yang digunakan. Pertama-tama teknologi yang saya gunakan adalah teknologi enkripsinya dulu. Di sini saya menggunakan SHA 256, yaitu atau Secure Hash Algorithm 256 bit. Itu adalah sebuah hash kriptografi yang dirancang oleh Badan Keamanan Nasional atau NSA dari United States of America ya. Jadi apa namanya, pemerintah Amerika melalui Badan Keamanan Nasionalnya itu yang mendesain atau membuat algoritma ini di tahun 2001. Nah, eh, algoritma ini itu adalah sebuah keluarga dari SHA 2 yang menghasilkan nilai panjang itu sepanjang 256 bit atau 32 byte seperti itu ya, karena dibagi 8 seperti itu. Kemudian SHA 56 ini itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, khususnya yang paling umum itu adalah dalam blockchain ya, dalam transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin seperti itu. Alasan kenapa Kak saya memilih SHA 256 ini adalah yang pertama adalah ini adalah keamanan yang sangat-sangat luar biasa ya, dari banyak algoritma. SHA 256 ini itu sangat susah untuk ditebak karena dia menghasilkan 256 bit tadi itu ya, sepanjang 256 bit itu ya. Ukuran optiknya jadi lebih panjang gitu ya. Kemudian efisiensi. SHA 256 ini juga adalah algoritma enkripsi yang eh, apa namanya cukup apa ya, cukup cepat gitu ya. Uh, jadi kita bisa menggunakannya untuk mengenkripsi berbagai hal. Yang pertama file, kemudian data, atau yang tadi itu blockchain. Kemudian SHA 256 ini juga adalah industri standar karena bagian dari keluarga SHA 2 tadi seperti itu ya.
Selanjutnya, bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah bahasa pemrograman C, yaitu bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft, pertama kali dikenalkan pada tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif platform .NET. Kemudian bahasa ini dirancang untuk menjadi bahasa yang kuat, modern, mudah dipahami, serta mendukung pengembangan berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi desktop hingga aplikasi game. Kemudian saya juga menggunakan file TXT, yaitu sebuah file plain text yang menyimpan data sebagai karakter yang bisa dibaca manusia, bisa dibaca melalui semua jenis sistem operasi, dan dapat menyimpan data dengan jumlah besar seperti itu. Kenapa kok disimpan dalam TXT? Yang pertama adalah TXT ini dapat dibaca di berbagai jenis operating system seperti itu. Lalu apakah tidak takut dibaca apa namanya sandi yang sudah disimpan? Tidak, karena tadi sudah dienkripsi oleh algoritma SHA-256 tadi itu seperti itu. Jadi menggunakan file TXT pun juga aman meskipun file TXT database-nya diambil juga tidak bisa membaca kata sandi yang tersimpan di dalamnya seperti itu. Kemudian implementasi kodenya. Di sini saya menggunakan menggunakan object oriented programming. Jadi saya pisah menjadi tiga kelas utama dalam tiga file di di kode saya. Kemudian untuk implementasi persyaratan UAS-nya yang pertama array one dimensional. Jadi ini ada list string password list. Jadi ada variabel password list yang mana password list itu adalah array string yang berisi data akun, password, transkripsi, dan skor kekuatan seperti itu. Kemudian array multidimensional. Untuk array multidimensionalnya sendiri, saya menggunakan string data, line split, password at least at ini ya. Eh, jadi mungkin secara mungkin tidak termasuk eh, multidimensional yang sesungguhnya. Ini masih array one dimensional, tapi karena menyimpan data dalam berbagai berbagai banyak data, jadi bisa dikatakan juga array multidimensional karena array-nya dua dimensi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah implementasi sort. Di sini saya menggunakan metode sort ini untuk mengurutkan kekuatan dari password yang sudah terenkripsi tadi itu. Di sini saya menggunakan password list, kemudian saya sort A, B, kemudian int parse B, bracket 2, comparative bla bla bla, itu adalah yang kita gunakan untuk mengurutkan. Jadi di kolom ketiga strength nanti itu akan ada nilai nilai integer. Jadi di situ ada kalau passwordnya mengandung apa dan apa, itu ada poin-poinnya sendiri, dan di situ nanti akan di convert menjadi sebuah integer dan di sort dari situ seperti itu, dari strength-nya itu seperti itu. Kemudian selanjutnya prosedur. Karena prosedur ini sebuah fungsi yang mengembalikan nilai void, maka saya banyak sekali untuk prosedurnya. Nanti bisa kita sama-sama lihat di kodenya. Tapi yang mungkin saya jadikan contoh di sini adalah public static void simpan. Jadi di sini digunakan untuk menyimpan 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 eh, kombinasi password dan nama akun seperti itu. Kemudian juga memberikan nilai pada password kita seperti itu. Ini adalah prosedur simpan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi. Nah, di fungsi ini saya menggunakan fungsi enkripsi, yaitu fungsi yang mana itu mengamankan kata sandi yang dimasukkan. Jadi dienkripsi dengan menggunakan SHA-256 dengan formatnya nanti heksadesimal seperti itu. Jadi kenapa ini salah ketik, harusnya ini fungsi. Ini fungsi karena ini mengembalikan sebuah string, jadi bukan mengembalikan void seperti itu ya. Jadi ada yang di return seperti itu. Jadi ini adalah fungsinya. Kemudian langsung saja kita lihat di kodenya.
Secara umum ini adalah kode saya, kode ininya. Jadi untuk apa namanya fungsinya sendiri ada ini. Fungsi enkripsi, kemudian kekuatan untuk menilai kekuatan dari masing-masing password, kemudian ini adalah prosedur ya simpan, kemudian tampil ini juga adalah sebuah prosedur, kemudian sepertinya itu. Nah, dari fungsi ini kan saya buat di sebuah kelas berbeda. Ini kelasnya adalah kelas password manager. Saya pindah di file berbeda untuk apa? Supaya nanti saya tidak bingung kalau saya melakukan debugging atau ada yang apa namanya, ada yang sekiranya eh, error seperti itu saya gampang. Kalau terlalu panjang saya susah untuk menganalisanya seperti itu. Kemudian ini adalah programnya. Programnya di sini ada di kelas program ya. Di sini di kelas program ini eh, ada juga ya ini untuk memanggil fungsi-fungsinya yang tadi ada fungsi tampil, kemudian ada fungsi simpan juga seperti itu. Ini adalah secara umum kodenya. Untuk cara aplikasinya bekerja sendiri, jadi ini masih tampilannya menggunakan CLI ya. Jadi bukan menggunakan apa namanya GUI. Ini adalah menunya, menu utamanya. Di sini ada yang satu simpan kata sandi baru atau dua tampilkan kata sandi yang sudah tersimpan. Jadi menampilkan kata sandi yang sudah ada dalam file txt-nya gitu ya. Saya mau langsung ke dua saja. Jadi saya akan menampilkan kata sandi yang sudah saya simpan, kemudian eh, melihat kira-kira akun mana yang kata sandinya kuat seperti itu menurutkannya. Nah, oke. Jadi di sini bisa diketahui bahwa ada empat kata sandi yang sudah saya masukkan, dan ini yang paling tinggi adalah IG ini dengan kekuatan 60 seperti itu. Sekarang kita coba untuk memasukkan kata sandi baru, kemudian kita lihat apakah kata sandi baru yang kita masukkan ini nanti akan lebih bagus atau lebih aman daripada kata sandi yang lain. Jadi kita masukkan menu satu, kemudian mungkin akunnya adalah si akar. Itu kemudian untuk passwordnya saya akan menggunakan kombinasi karakter khusus ya, karakter khusus, kemudian ada juga ini ya kapital seperti ini, kemudian langsung saja kita enter. Nah, password untuk akun si akad sudah berhasil disimpan, kita tekan enter, kemudian kita tampilkan kira-kira password si akad nanti. Nah, password si akad karena mengandung kombinasi karakter, kemudian huruf kapital, huruf non kapital itu akhirnya mendapat kekuatan 100. Jadi akan sangat-sangat susah untuk ditebak seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat dulu bagaimana bentuk dari file txt-nya seperti itu. Ini adalah file password txt-nya ya. Kalau kita buka, ya password txt-nya jadi sudah transkripsi, jadi ini tidak bisa dibaca juga gitu. Kalaupun ininya diambil apa namanya password txt ini juga tidak akan bisa melihat karena sudah transkripsi seperti itu. Nah untuk kedepannya project ini akan kita kembangkan supaya bisa bukan hanya untuk menyimpan dan menampilkan, tapi juga melakukan updating, kemudian menghapus database yang sudah atau kombinasi kata sandi dan apa namanya akun yang sudah dibuat seperti itu. Nah, demikian untuk presentasi saya di Project UAS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.